Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang taksiran proporsi parameter populasi. Ya, baiklah, pendahuluan. Statistik inferensial membicarakan bagaimana menggeneralisasi informasi yang telah diperoleh. 2. Segala aturan dan cara yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencoba menarik kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi dari data yang terkumpul dari sampel. 2. 3. Dengan demikian, sampel yang baik harus memiliki ciri-ciri dari populasi atau memiliki sifat representatif terhadap populasi. 4. Dasar-dasar di dalam statistik inferensial ini adalah distribusi, sampling. 5. Parameter populasi, statistik, sampel. Penaksiran parameter populasi. 1. Simbol theta penduga populasi. 2. Penduga yang baik adalah merupakan penduga tak bias harapan penduga sama dengan yang diduga. 3. Merupakan penduga yang efisien. Apabila ada lebih dari satu penduga, maka yang mempunyai variasi yang paling kecil. 4. Merupakan penduga yang konsisten. Dan apabila sampel diambil makin besar, maka makin mendekati sesungguhnya. Selanjutnya, estimasi. Suatu proses yang menggunakan sampel statistik U atau menduga atau menaksir parameter populasi yang tidak diketahui. 2. Suatu metode U atau memperkirakan nilai populasi atau parameter dengan menggunakan nilai sampel atau statistik. 3. Macam jenis estimasi berdasarkan jenis parameter. Rata-rata, proporsi, varian, simpangan baku. 4. Itu yang sering digunakan dalam penelitian, case, rata-rata, dan proporsi. Selanjutnya, estimator yang baik. 1. Tidak bias. Suatu penduga dikatakan tidak bias terhadap parameter apabila nilai pendugaan sama dengan nilai yang diduganya atau parameter. Selanjutnya 2. Efisien. Apabila pendugaan tersebut memiliki varian yang kecil dan konsisten, jika ukuran sampel makin bertambah, maka pendugaan akan mendekati parameter. Selanjutnya estimasi. Pendugaan populasi. 1. Pendugaan titik. Bila nilai parameter dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil, maka kelemahan kita tidak dapat memastikan seberapa kuat kebenaran itu dan kemungkinan besar akan salah. 2. Pendugaan interval. Jika nilai parameter diduga dengan memakai beberapa nilai statistik yang berada dalam suatu interval. Contoh soal. Suatu populasi siswa SMA berjumlah 1.500 siswa. Dia ambil sampel sejumlah 100 siswa. Dilakukan pengukuran, ternyata rata-rata berat badan adalah 56 kg. Penelitian terdahulu diketahui simpangan baku berat badan populasi adalah 12 kg. Lakukan pengukuran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Jawaban. Estimasi yang dilakukan adalah estimasi mencari rata-rata pada simpangan baku populasi yang diketahui di mana N, di mana jumlah siswa 100, jumlah sampel 100 dan jumlah siswa 1.500, sigma 12, X 56, gamma 95% sama dengan 1,96. Ditanya mu, jawab mu rata-rata lebih kurang Z1/2 gamma X sigma dibagi akar N dikali akar N dikurang N
dibagi N kurang 1 sama dengan 56 lebih kurang 1,96 dikali 12 dibagi akar 100 dikali akar 1500 dikurang 100 dibagi 1500 dikurang 1 sama dengan 56 lebih kurang 2,27. Sehingga estimasinya intervalnya mu lebih besar dari 53,73 dan mu lebih kecil dari 58,27. Taksiran terhadap rata-rata populasi. Contoh soal, seorang peneliti di bidang pertumbuhan balita tertarik untuk mengetahui berapa berat rata-rata bayi di suatu daerah. Untuk itu, ia melakukan sampling terhadap berat 9 orang bayi di daerah itu, dan ternyata rata-rata berat 9 orang bayi tersebut adalah 3,7 kg dengan simpangan baku 0,2 kg. Apabila rata-rata berat bayi daerah tersebut berdistribusi normal, berapakah rata-rata berat bayi daerah tersebut? Kita ingin 95% yakin terhadap jawaban yang diberikan. Untuk menjawab soal tersebut, terdapat 3 buah rumus yang dapat digunakan tergantung dari situasi yang dihadapi. Karena dari soal tadi berdistribusi normal, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu adanya syarat sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Langkah-langkah penggunaan rumus, yang pertama, hitunglah alfa sama dengan 1 dan alfa per 2 dikali Y menyatakan derajat kepercayaan. 2. Dengan menggunakan tabel kritis distribusi student atau distribusi T, carilah nilai TA per 2 dengan V sama dengan N kurang 1. 3. Substitusikan nilai X, TA per 2, S, dan N yang sudah diketahui ke dalam rumus 1, diperolehlah selang kepercayaan yang diminta. Pada contoh ini, X sama dengan 3,7 kg, S sama dengan 0,2 kg, N sama dengan 9, dan Y sama dengan 95%, kita jadikan 0,95. Diketahui pula populasi berdistribusi normal, sehingga rumus 1 boleh dipergunakan. Langkah yang pertama, alfa sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05, alfa per 2 sama dengan 0,05, per 2 sama dengan 0,025. Langkah yang kedua, V sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Dari tabel nilai kritis distribusi T diperoleh 0,025 dan 8 sama dengan 2,306. Langkah 3, substitusikan nilai-nilai yang telah didapat di atas ke dalam rumus 1. Dapat teman-teman lihat ini dikurang lalu dibagi. Dari sini diperoleh selang kepercayaan 3,55 kg dan antara 3,85 kg. Jadi kita 95% yakin bahwa rata-rata berat bayi yang baru lahir di daerah itu berada di kisaran antara 3,55 kg dan 3,85 kg. Ini adalah tabel distribusi T. Tadi hasil yang pertama adalah 0,25 dan hasil langkah yang kedua adalah 8. Maka kita pertemukan 0,25 ini dan juga 8. Maka hasilnya adalah 2,306. Baik, saya akan membacakan tentang interval kepercayaan bagi selisih rata-rata untuk observasi berpasangan. Misalkan populasi ke-1 mempunyai variabel acak X dan populasi kedua mempunyai variabel acak Y. Rata-rata masing-masing mu X dan mu Y diambil 2 sampel acak masing-masing sebuah dari tiap populasi yang berukuran sama. Jadi, N1 sama dengan N2 sama dengan N. Didapat data sampel X1, X2, dan X seterusnya. Dan Y1, Y2, dan Y seterusnya. Kedua data hasil observasi ini dimisalkan berpasangan sebagai berikut. X1 berpasangan dengan Y1, X2 berpasangan dengan Y2, Xn berpasangan dengan Yn. Dalam hal pasangan data seperti ini, maka menaksir selisih atau beda rata-rata mu B sama dengan mu X kurang mu Y. Dapat pula dibentuk selisih atau beda tiap pasangan data. Jadi, dicari B1 sama dengan X1 kurang Y1, B2 sama dengan X2 kurang Y2, dan seterusnya. Dari sampel berukuran N yang datanya terdiri dari B1, B2,
dan B seterusnya, supaya dihitung rata-rata B dan simpangan baku SB dengan menggunakan rumus seperti yang digambar, maka interval kepercayaan untuk mu B dengan koefisien kepercayaan Y% yaitu dengan menggunakan rumus seperti yang digambar, dengan TP didapat dari daftar distribusi student untuk P sama dengan 1/2 buka kurung 1 tambah Y tutup kurung, dan DK sama dengan N kurang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Evi Febriana, NIM C 1B020020. Di sini akan menjelaskan mengenai materi taksiran interval beda dua proporsi. Pendugaan interval untuk dua proporsi. Misalkan P1 dan P2 adalah dua porsi sampel dari dua populasi dengan sampling distribusi masing-masing populasi distribusi normal, maka pendugaan interval selisih dua populasi yang merupakan sumber pengambilan sampel dirumuskan sebagai berikut. Keterangan P1 proporsi populasi 1 dengan karakteristik tertentu, P1 proporsi populasi 2 dengan karakteristik tertentu, P1 proporsi sampel 1 dengan karakteristik tertentu, P2 proporsi elemen 2 dengan karakteristik tertentu, X1 banyaknya elemen 1 dengan karakteristik tertentu, X2 banyaknya elemen 2 dengan karakteristik tertentu, N1 banyaknya sampel 1, N2 banyaknya sampel 2, S dalam kurung P1 kurang P2 deviasi standar selisih proporsi 1 dan 2. Contoh soal, BKKBN melakukan penelitian di dua daerah, D1 dan D2, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara proporsi penduduk yang setuju KB di daerah tersebut. Kemudian akan dibuat pendugaan interval mengenai selisih atau perbedaan proporsi tersebut. Di daerah D1 dan D2 masing-masing dilakukan wawancara terhadap 120 orang. Antara lain menanyakan apakah mereka setuju KB atau tidak. Dari D1 ada 90 orang dan dari D2 ada 78 orang yang setuju KB. Buatlah interval pendugaan dari perbedaan pendapat tentang pendapat penduduk yang setuju dengan KB di kedua daerah tersebut dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. Penyelesaian. Misalkan X1 penduduk daerah D1 yang setuju KB, X2 penduduk daerah D2 yang setuju KB. Diketahui X1 90, X2 78, N1 120, N2 120, A 100/0, ZA per 2 1,645. Pertama, dihitung nilai dari P1 dan P2. P1 X1 per N1 sama dengan 90/120 sama dengan 0,75. P2 X2 per N2 sama dengan 78/120 sama dengan 0,65. Selanjutnya, dihitung nilai standar deviasi dari selisih proporsi kedua daerah tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. S dalam kurung P1 dikurang P2 sama dengan akar dari P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 per N2 akar dari 0,75 dalam kurung 1 dikurang 0,75 per 120 ditambah 0,65 dalam kurung 1 dikurang 0,65 per 120 akar dari 0,1875 per 120 ditambah 0,2275 per 120 akar dari 0,00156 ditambah 00, Pertama, dihitung nilai dari P1 dan P2. P1 sama dengan X1 per N1 sama dengan 90/120 sama dengan 0,75. P2 X2 per N2 sama dengan 78/120 sama dengan 0,65.
Selanjutnya dihitung nilai standar deviasi dari selisih proporsi kedua daerah tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. S dalam kurung P1 dikurang P2 sama dengan akar dari P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 per N2. Akar dari 0,75 dalam kurung 1 dikurang 0,75 per 120 ditambah 0,65 dalam kurung 1,1 dikurang 0,65 per 120. Akar dari 0,1875 per 120 ditambah 0,2275 per 120. Akar dari 0,00156 ditambah 0,00189. Akar dari 0,00345 sama dengan 0,059. Selanjutnya, dihitung pendugaan interval untuk selisih proporsi dari kedua daerah tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dalam kurung P1 dikurang P2 dikurang ZA per 2 S dalam kurung P1 dikurang P2 lebih kecil dari P1 dikurang P2 lebih kecil dari dalam kurung P1 dan dikurang P2 ditambah ZA per 2 S P1 P2 dalam kurung 0,75 dikurang 065 dikurang 1,645 dalam kurung 0,059 lebih kecil dari P1 dan P2 lebih kecil dari 0,75 dikurang 065. Selanjutnya, dihitung pendugaan interval untuk selisih proporsi dari kedua daerah tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dalam kurung P1 dikurang P2 dikurang ZA per 2 S dalam kurung P1 dikurang P2 lebih kecil P1 dikurang P2 lebih kecil dalam kurung P1 dikurang P2 ditambah ZA per 2 S P1 dan P2 0,75 dikurang 0,65 dikurang 1,645 dalam kurung 0,059 lebih kecil dari P1 dikurang P2 lebih kecil dalam kurung 0,75 dikurang 0,65 dikurang 1,645 dalam kurung 0059 0,1 dikurang 0097 lebih kecil P1 dikurang P2 lebih kecil 0,1 ditambah 0097 0,003 lebih kecil P1 dikurang P2 lebih kecil 0,197. Jadi interval 0,003 antara 0,197 dan akan memuat proporsi pendapat tentang pendapat penduduk yang setuju dengan KB di daerah D1 dan D2 dengan tingkat keyakinan 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang taksiran internal dua rata-rata. Itu langkah-langkah menghitung interval percayaan. Yang pertama itu tulis fenomena yang ingin kita uji. Nah, itu andaikan saja misalnya kita bekerja dengan situasi berikut. Berat badan rata-rata mahasiswa pria Universitas ABC adalah 81,6 kg. Anda akan menguji seberapa akurat Anda bisa memprediksi berat badan mahasiswa pria di Universitas ABC dalam interval kepercayaan tertentu. Kemudian langkah kedua yaitu pilih sampel dari populasi yang akan kita pilih. Inilah yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan menguji hipotesis kita. Katakanlah kita telah memilih secara acak 1.000 mahasiswa pria. Kemudian ketiga itu hitunglah nilai rata-rata dan deviasi standar sampel kita. Pilih sebuah sampel statistik, misalnya rata-rata sampel deviasi standar sampel yang ingin Anda gunakan untuk memperkirakan parameter populasi pilihan. Parameter populasi adalah nilai yang mempresentasikan suatu karakteristik populasi tertentu. Berikut ini cara mencari rata-rata sampel dan deviasi standar sampel. Pertama, untuk menghitung nilai rata-rata sampel data,
Tambahkan berat badan 1000 pria yang Anda pilih dan bagi hasilnya dengan 1000 jumlah pria tersebut. Maka akan didapatkan berat badan rata-rata 81,6 kg. Dan yang kedua itu untuk menghitung deviasi standar sampel, Anda harus mencari nilai rata-rata data. Selanjutnya, Anda harus mencari variansi data atau rata-rata jumlah kuadrat selisih data dari nilai rata-rata. Setelah Anda menemukan angka ini, ambillah akarnya. Katakanlah deviasi standar di sini adalah 13,6 kilo. Perhatikan, kadang-kadang informasi ini diberikan kepada Anda selama mengerjakan soal statistik. Rumusnya seperti yang di samping. Kemudian yang keempat itu pilih tingkat kepercayaan yang Anda inginkan. Tingkat kepercayaan yang paling umum digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Ini mungkin juga disediakan untuk Anda ketika mengerjakan sebuah soal. Katakanlah, Anda telah memilih 95%. Kemudian yang kelima yaitu hitung margin kesalahan atau margin of error kita. Kita bisa mencari margin kesalahan dengan menggunakan rumus berikut. Itu koefisien kepercayaan di mana A sama dengan tingkat kepercayaan, alfa sama dengan deviasi standar, dan N sama dengan ukuran sampel. Ada cara lain yaitu Anda harus mengalihkan titik kritis dengan kesalahan standar. Begini cara kita menyelesaikan soal menggunakan rumus ini dengan memerincinya menjadi bagian-bagian. Yang pertama, untuk menentukan titik kritis atau ZA/2, di sini tingkat kepercayaannya adalah 0,95%. Konversikan presentasi menjadi desimal 0,95, kemudian bagi 2 untuk mendapatkan 0,475. Selanjutnya periksa Z-tabel untuk mencari nilai yang sesuai dengan 0,475. Kita akan mengetahui bahwa titik terdekat adalah 1,96 pada persimpangan antar lajur 1,9 dan kolom 0,06. Untuk menemukan kesalahan standar, ambil deviasi standar 30 lalu bagi dengan akar ukuran sampel 1000. Anda mendapat 30/31, 6 atau 0,43 kg. Dan kalikan 1,96 dengan 0,95. Titik kritis kita dengan kesalahan standar kita untuk mendapatkan 1,86 margin kesalahan kita. Terus kemudian yang terakhir yaitu nyatakan interval kepercayaan kita. Untuk menyatakan interval kepercayaan, kita harus mengambil nilai rata-rata 180 dan menuliskannya di sebelah lebih kurang dan margin kesalahan. Jawabannya adalah 180 lebih kurang 1,86. Kita dapat menemukan batas atas dan batas bawah interval kepercayaan dengan menambahkan atau mengurangkan margin kesalahan dari rata-rata. Jadi batas bawah kita adalah 180 sampai 1,86 atau 178,14, dan batas atas kita adalah 180 tambah 186, 1,86 atau 181,86. Kita juga bisa menggunakan rumus praktis ini untuk mencari interval kepercayaan, yaitu rata-rata lebih kurang ZA kuadrat kalikan alfa per akar N. Nah, di sini rata-rata mempresentasikan X, mempresentasikan nilai rata-rata.